Oke, kembali lagi ke channel YouTube gua, guys. Anis Fernanda. Sekarang gua kedatangan tamu yang sangat tidak spesial karena nggak jauh sih sebenarnya tempat tinggal dia kan. Sekarang gua mau sharing tentang Ausbildung. Ada Ausbildung unik di sini. Maksudnya bukan unik sih, kayak jarang terdengar untuk orang-orang yang mau Ausbildung di Indonesia. Namanya tuh Ausbildung Maler sama Lakier kan. Gue juga masih kurang paham banget. Maksudnya kurang, ya karena dia yang menjalani kan. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Syarun. Mungkin bisa perkenalan sendiri lah, better kalau daripada gue yang perkenalin. Silakan. Oke, guys, perkenalkan nama gue Syahrun. Gue biasa dipanggil Syahrun. Gue juga asli Karawang. Kebetulan kita tetangga juga di Indonesia. Jadi Indramayu ya. Gue di Karawang. Jawa ya. Barat kita. Sama-sama Jawa Barat lah. Terus gue di sini kurang lebih udah 2 tahun. Bulan Juli kemarin. 2 tahun jalan, hampir 3 tahun. Terus di sini gue lagi ngejalanin program Ausbildung di bidang Maler dan Lacquerer. Maler dan Lacquerer itu kalau bahasa Indonesianya melukis, dan Lacquerer itu sebenarnya mengecat juga, tapi untuk mengecat yang kayu atau besi, kayu sih, lebih ke kayu. Jadi yang cat minyak dan cat air sebenarnya gitu. Oke. Usia nggak disebutin? Usia nggak usah lah ya. Nggak usah, rahasia katanya guys. Masih muda. Oke. Tadi di Jerman udah lama ya tadi. Mas Harun bilang udah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti sekarang kelas 2. Masih kelas tahun 2. ketiga. Udah masuk tahun ketiga. Udah masuk guys. tahun ketiga. Nanti bakal Abschlussprüfung atau apa sih namanya? Ujian akhir itu Juli tahun depan. Juni tahun depan gue udah lulus. Juni 2025 ya? 2025. Oke. Kalau lulus. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun lah ya. Katakan hampir 3 tahun. Ada sih nggak sih kultur shock yang lu rasain gitu? Culture shock yang dialamin. Wah, banyak banget culture shock di sini. Contohnya nih, di Indonesia kita kalau ngaduk semen pakai apa? Pasir, batu, air, semen masuk. Kalau di sini semuanya udah instan. Udah jadi, udah di mix. Udah di mix. Jadi tangan kita bersih. Oh, jadi culture shock lu tuh di bidang lu gitu ya? Yang pertama di bidang lu. Itu kalau orang nyemen itu nggak usah diaduk. Betul. Enggak langsung diaduk tapi udah jadi. Kita tinggal masukin. Oh, untuk sekian satu sak itu kita butuh air berapa liter. Itu udah ada ingredients-nya di situ. Oke. Masukin ke ember, pakai alat, tangan kita bersih. Wow. Gue juga baru tahu nih. Gue juga baru tahu di sini. Betul. Gue juga baru tahu. Kita bisa sambil ngerokok, bisa sambil apa? Tinggal nyalain mesin doang. Lebih mudah ya, lebih simpel ya. Semuanya lebih mudah di sini. Terus ada lagi nggak? Di sini tuh pekerjaan tangan dibandingkan di Indonesia ini apa ya, lebih dihargain dibandingkan di Indonesia. Oke. Ibaratnya coba di Indonesia, apakah ada orang yang bangga dengan kerjaan apa? Tukang apa? Tukang kayu, tukang bangunan. Oh, make sense kalau itu. Tukang gue listrik. juga ngerasain. Itu pasti ngerasanya justru ngerasa malu ya. Iya. Di sini justru handwork gitu kan, pekerjaan tangan. Maksudnya profesi ahli gitu. Di sini profesi ahli, nggak banyak orang yang bisa dan mau di sini karena emang kurikulumnya di sini tuh, maksudnya kurikulum dalam artian pendidikannya itu kayak emang kalau orang mau belajar mau kerjaan ini ya udah belajarnya ini doang gitu. Betul. Jadi emang ahli di sini gitu. Betul, ahli di situ. Nggak yang kita belajar semua terus jadinya apa gitu, mana setengah-setengah jatuhnya. Betul. Jadi kalau di sini kita bangun rumah tuh nggak satu orang doang. Kalau di Indo kan satu orang tukang, dia bangun dari bawah sampai jadi. Kalau di sini enggak, mulai dari pondasi, yang bangun tembok, yang bangun atap, yang bangun kelistrikannya. Terus kalau kayak gue maler, itu bagian interiornya, kita ngecat, masang pintu. Jadi beda-beda, kayak kalau gue ngambilnya ini contoh produksi mobil. Karena gue dulunya pernah kerja di vendor Toyota kan. Jadi satu mobil itu, guys, enggak yang semua tuh yang nyiptain tuh satu pabrik gitu loh. Tapi ban itu ya dari pabrik lain, kaca dari pabrik lain, yang khusus spesialis mempelajari tentang kaca, mempelajari tentang ban gitu kan, mempelajari tentang rem. Jadi nggak yang cuman satu mobil itu Toyota semua yang buat. Dan di sini juga satu rumah juga bukan lu doang, bukan satu orang gitu yang buat. Betul. Kayak kelistrikan ya si Sarun. Betul. Misalkan lu si tembok Sarun, si kelistrikan Mehmet, misalkan si pondasinya si Samsul gitu kan. Ditambah di sini juga kita bekerja bukan berdasarkan kalau di Indonesia kita bangun rumah, kalau tukangnya bagus, rumahnya bagus. Terus kalau kita ini ya udah kita apes aja salah tukang misalkan gitu. Tapi kalau di sini
kita ngebangun berdasarkan standar yang udah ditentuin sama Jerman. Oke. Jadi kemarin juga ada case sebelumnya atasan gue gitu. Dia ngebangun bagian bangun rumah ada satu rumah dibangun, kemudian rumahnya baru 3 tahun atau 4 tahun dia udah retak. Itu disidang sampai ke pengadilan. Siapa sih yang salah? Apakah yang salah yang bikin fondasinya, atau yang salah orang kelistrikannya, atau orang atapnya, atau orang yang bikin tembok yang salah? Nah, ketika nanti udah ketahuan yang salah siapa, orang itu yang bakal tanggung jawab untuk ngebenerin sampai bagus lagi. Secomplicated itu Secomplicated ya. Untuk buat rumah aja di Indonesia kan betul. Enak. Kayak punya tanah, punya uang, dana, bikin rumah jadi gitu loh. Betul. Udah. Menarik. Gue juga baru tahu sebenarnya. Kalau culture shock yang in general kayak normal di kehidupan sehari-hari ada nggak, Mas? Di kehidupan sehari-hari di Jerman sama di Indonesia ya? Kayak mungkin tentang makanan atau mungkin cuaca. Kalau gue sih mungkin hari Minggu. Hari Minggu tuh tempatnya kita nongkrong nggak sih di Indonesia? Udah. Apalagi yang kerja Senin sampai Sabtu. Karena ada yang kerja Senin sampai Jumat. Kalau gue di Indonesia kemarin ngerasain Senin sampai Sabtu kerja misalkan. Terus Minggunya libur. Nah, di sini hari Minggu tuh semuanya tutup. Banyak yang ngomong di Jerman. Mau dari toko swalayan kecil sampai ke mall besar, itu semuanya tutup di hari Minggu. Kecuali biasanya di Bahnhof atau di stasiun kereta gitu, stasiun kereta yang besar itu masih buka. Jadi kalau misalkan bahan kita udah habis untuk minggunya, kita harus nyiapin dari Sabtunya atau Minggu atau Jumatnya gitu. Kalau diceritain mungkin culture shock ini banyak banget ya. Banyak banget. Mungkin nggak cukup satu video gitu. Kita mau lebih menjurus ke tentang Ausbildungnya Mas Harun ini. Oke. Tadi udah sedikit di-spill ya apa itu Maler dan Lakir. Bisa nggak sih lebih detail apa sih Maler dan Lakir itu, di sekolahnya juga mempelajari apa, di kerjaan juga mengerjakan apa gitu loh. Oke. Ya. Di sekolahan, misalkan di sekolahan apa dulu? Di sekolahan kita tuh di bawah dari Kementerian Handwerkkammers. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dengan karya, padat karya gitu loh. Mau kayu, terus maler, bahkan sampai ke mana lagi ya, kosmetik pun dimasuknya ke Handwerkkammer. Terus di situ kita belajar sekolah itu ada 2, Pak. Jadi kita ada sekolah teori. Di sekolah itu benar-benar belajar teori. 8 jam sehari kita belajar teori. Misalkan contohnya nih, maler kita belajar mengecat. Di praktek di lapangannya. Tapi di sekolah kita nggak belajar bagaimana cara mengecat yang baik dan benar. Kita belajar apa sih kandungan cat yang terdapat di dalam cat itu, apa aja, bagaimana cara mengatasi dari korosi misalkan. Jangan sampai kita masang besi terus karatan baru berapa tahun udah karatan itu, dan kita harus tahu bagaimana penanganan setiap, entah itu mineral kan kayak batu, semen, atau batu alam, atau besi itu bisa ada baja, bisa ada baja ringan, bisa ada aluminium. Ada juga yang seng, itu beda-beda karakternya seperti apa. Paham, sorry gue potong dulu. Berarti ini untuk kalian yang belum ada di Jerman dan mau Ausbildung di Jerman. Kalau Ausbildung itu sebenarnya enggak yang segampang atau sesimpel yang kalian pikir ya kan. Contoh gastronomi, gue kan Ausbildungnya gastronomi nih. Mungkin orang mikirnya ya cuman servis dan lain-lain gitu kan, motong-motong. Tapi di sekolah itu kita mempelajari juga, sama kayak Mas Harun tadi. Walaupun emang kerjaannya itu kayak tentang ngecat atau bikin rumah, tapi ada pelajaran tentang pengetahuan kandungan dan lain-lain kan. Itu sama kayak di gastro juga, Pak. Jadi gastro juga kayak ada mikroorganisme itu bakalan tidur di suhu berapa, ngitung tentang energi itu ada berapa, kalori berapa gitu dalam satu makanan, minuman ini disimpan suhu berapa. Ini pokoknya nggak sesimpel yang orang awam pikirkan gitu loh. Lebih complicated sebenarnya. Berarti itu juga ya, di Maler juga kayak gitu. Di sekolah kurang lebih kayak gitu. Di sekolah juga kurang lebih begitu. Ditambah prakteknya, kalau prakteknya di sekolah? Di sekolah kita prakteknya itu ada 2 sekolah. Ada sekolah untuk teori aja, ada sekolah yang praktek. Jadi kita ada sekolah di mana 1 minggu 8 jam sehari kita praktek bagaimana melakukannya yang baik dan benar gitu. Berarti 8 jam sehari dikali 5. Dikali seminggu, 5, berarti seminggu. 40 jam itu teori doang. 40 jam teori. Terus? Bisa jadi, tapi kalau untuk prakteknya
nggak setiap bulan, bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita itu ada sekolahnya lagi praktek. Cuman praktek doang. Cuman praktek doang. 8 jam sehari, 5 hari seminggu juga. Kalau kebetulan. Ya, sebenarnya Sharon ini pernah cerita sih sama gua. Jadi kalau gua kan cuman punya satu sekolah ya pas zaman gua Asbilung itu, ya di sekolah itu doang 1 minggu full gitu. Tapi kalau Sharon ini dia tuh punya 2 sekolah gitu. Dan itu bikin gua kaget juga sih pas awal-awal gue denger itu. Kayak 1 minggu di sekolahan ini, terus minggu depannya di sekolahan yang lain. Betul. Itu gue baru denger juga sih Asbilung ada yang kayak gitu. Oh, cukup agak menarik, informasi baru juga untuk gue dan untuk kalian juga nih. Dan yang prakteknya itu juga kita ada sertifikatnya. Jadi setiap yang masuk praktek itu kita keluar dapat nilai, apakah lulus atau enggak gitu. Terus berapa lama sih Pak durasi Ausbildungnya ini? Kalau gastro kan biasanya 3 tahun. Yang teknik ada yang 3,5 tahun misalkan, atau Pflege juga kayaknya 3 tahun ya kurang lebih. Kalau Maler sama 3 tahun juga. Maler 3 tahun, enggak lebih 3 tahun enggak setengah lebih. Gitu. Oke. Pas 3 tahun. Pas 3 tahun ya. Terus ada nggak sih Pak kayak tantangan atau kesusahan ketika lu menjalani Ausbildung ini gitu? Kesusahannya apa sih gitu? Kesusahannya ya. Bahasa mungkin. Bahasa. Udah jelas bahasa mungkin seluruh semua orang Indonesia yang ke Jerman pasti jurusan apapun bahasa pasti utama dari ya. bahasa, karena bahasa Jerman terkenal susah ya. Ditambah kalau gue bekerja dengan alat ya, bukan cuma dengan orang tapi dengan alat. Kita harus tahu alat itu tuh apa aja namanya sih. Sedangkan di pekerjaan tuh kita masuk ke bengkel nih, ke gudang, itu ada ribuan alat dan kita harus tahu ini alat apa, ini alat fungsinya apa, untuk apa gitu. Fungsinya untuk apa, namanya apa. Ditambah lagi banyak, kita udah tahu nih ini namanya A, tapi ternyata ada bahasa slangnya lagi. Oh ya. Bukan bahasa bakunya gitu, disebutnya gitu. Nah itu kita harus, itu sih jadi satu tantangan. Kadang nih kita kerja di A, Sarun ambil alat dong di sana, alat ini. Nah kita nggak tahu itu alat apa namanya. Karena pakai bahasa gaul lah kasarnya ya. Karena pakai bahasa gaulnya gitu. Ya kayak sama di Indonesia lah, kalau alat-alat bengkel juga kita nyebutnya apa sih? Tang itu gegep nggak sih? Ada yang ngomong gegep gitu kan. Oh sama, ya bahasa intinya gitu. Terus kalau ininya untuk prakteknya atau apanya gitu, susahnya sih mungkin alatnya berat-berat. Nah atau itu juga benar. Ditambah gini, orang Jerman, orang Eropa lah ya, bule dibandingkan Indonesia tuh punya berat badan yang berbeda. Badannya gede dan tinggi. Ketemu kita yang kecil, kayak gue nih beratnya cuma 70 kilo dibandingkan mereka yang 100 kilo dengan proporsi tinggi kan. Tinggi gede. 180, tingginya 2 meter. Buat mereka untuk ngangkat yang 30 kilo tuh enteng gitu loh. Buat kita yang udah susah payah gitu loh, berat, buat mereka enteng. Itu sih salah satunya. Jadi untuk ngerasa ngejar ke gap itunya agak untuk susah. Kalian mungkin yang minat untuk tantangan atau mungkin kalian yang minat pengen Ausbildung Maler atau lebih bertepatan dengan teknik gitu loh, siapin aja tenaga fisiknya yang lebih gede daripada misalkan di gastro atau di Pflege misalkan. Terus ada lagi nggak Pak? Kayak misalkan mungkin kerja di luar pas winter atau mungkin itu juga kan dia sempat cerita juga dia kerja. Kalau gastro kan, kalau misalkan gastronomi, kalau misalkan winter di luar kan pasti bersalju dingin gitu. Yang nggak ada tamu di luar, semua tamu tuh di dalam. Tapi kalau musim panas ya di luar kita ada kegiatan. Nah kalau Sarun ini dia tuh terserah itu musim panas, musim dingin, apapun kita tetap di luar ya. Kerja kita di luar di dalam. Berarti kembali lagi, fisik juga yang harus persiapkan. Sedangkan hujan, kita anak tropis kan. Betul. Mau hujan badai apapun, kalau emang harinya kerja ya harus kerja gitu loh. Basah gitu. Tapi enaknya kalau nggak tahu ya ini enak atau enggak ya. Cuman kalau di gastronomi kita kerja itu libur tuh kita ngacak. Nggak pernah ada yang, ya mungkin ada juga Ruih Tage yang setiap Senin libur terus gitu loh. Tapi mayoritas, mostly, kebanyakan itu liburnya tuh diacak. Kadang minggu ini Senin Selasa, minggu depan Rabu Kamis gitu. Minggu depannya lagi Sabtu Minggu. Tapi kalau yang Sharon ini kayak PNS lah kasarnya ya. Kalau teknik sih kebanyakan. Kalau teknik itu kebanyakan PNS dia. Gitu. Jadi kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Normal libur ya. Dan tanggal merah pun kita libur. Itu enaknya di situ. Enaknya di teknik ya. Itu secara general sih, bukan Maler doang. Teknik tuh pasti Sabtu Minggu dan tanggal merah pasti dia hitungnya libur. Nah, itu salah satu fortile atau keuntungan kalau kalian misalkan minat di teknik ya. Di teknik.
Tapi itu udah jelas. Susahnya itu ada di situ. Tadi yang kita bahas. Betul. Fisik, bahasa lah asalnya. Fisik dan bahasa. Terus, tapi yang enaknya apa sih di jurusan lo? Ada nggak sih yang enaknya di jurusan lo tuh? Itu tadi sih, tanggal merah kita libur. Iya. Kan salah satunya, ditambah mungkin ya kalau dari segi penghasilan ketika nanti udah lulus, handwork itu secara general ya, mau kalian di kelistrikan, mekatronika, atau di IT atau di apapun, itu lebih besar gajinya. Rata-ratanya karena di ya, Jerman hitungannya per jam ya. Per jamnya itu lebih besar dibandingkan yang gastronomi. Biasanya berapa tuh kira-kira? Rata-rata per jamnya kalau udah lulus? Kalau Maler sendiri sekarang di 18 euro per jam. Per jam? Per jam. Kalau di gastronomi 18 euro. Gastronomi tuh bisa segitu juga. Bisa segitu. Kalau udah pengalaman bisa segitu. Baru lulus. Kalau baru lulus biasanya UMR. UMR tuh kalau dulu gua lulus 2022 itu masih UMR-nya 11 euro berapa gitu. Sekarang tuh udah 12 euro 40 senan gitu kalau nggak salah. Tapi kalau udah kayak gue misalkan udah lulusnya 2 tahun gitu atau 3 tahun, itu bisa di atas itu, pasti di atas itu. Nggak standar UMR lah kasarnya. Betul. Tapi kalau gastro ya kembali lagi, makan biasanya ditanggung. Ada uang tip juga, Tringgeld kan, dari tamu kan. Itu sih cukup ngebantu banget. Tapi kalau di Maler kurang lebih segitu, itu minimal ya guys. Minimal ketika baru lulus. 18 euro per jam euro. Itu UMK-nya. Nanti gua tulis di sini sekitar berapa 18 euro per jamnya. Terus lu kali aja. Jadi balik lagi nih, kalau di Jerman tuh ada UMR-nya. Kalau sekarang UMR Jerman berapa sih? 12,5. Iya, 12 berapa sen gitu? Iya, 12 sekian, tapi kita perbandingannya bukan per daerah. Kita per bagian. Jadi kalau untuk elektrik itu gaji minimalnya tuh berapa sih setelah lulus Ausbildung? Iya. Terus Maler gaji minimalnya berapa? Terus mekatronika tuh setelah lulus gaji minimalnya berapa? Jadi dibandingannya per jurusan sih, bukan per wilayah. Nah, untuk jurusan lu sendiri nih Pak, kan agak asing nih di telinga nih. Maler sama lakir kan. Di Indonesia kan biasanya pasarnya kan agen nih seringnya paling kalau nggak gastronomi, flege kan, perawat kan. Ada beberapa yang teknik juga sebenarnya, tapi nggak banyak. Teknik pun dibagi-bagi lagi. Dan jurusan lo juga agak asing di telinga gitu kan. Lo tuh daftar Ausbildung dulu itu pakai agen atau daftar sendiri Pak? Gue kebetulan dulu lewat agen. Lewat agen. Oh guys, ternyata berarti jurusan kayak gini pun ada sebenarnya agen. Ada. Ya kalau kalian mau sih, maksudnya kadang ada juga yang nggak mau. Kayak tadi karena tantangannya kan. Kalau mau dan siap bisa ternyata ada dari agen. Tapi mungkin probabilitasnya terlalu banyak kecil. Ya. Kecil. Kebetulan gue kerja juga lewat agen, masuk Ausbildung di sini, dan kerjanya di hotel. Sebenarnya agennya ini buat gastronomi, tapi kebetulan hotel ini dia lagi renov, tapi renovnya internal. Yang ngerjainnya house tekniknya dia sendiri, dan dia butuh acubi buat di Maler. Makanya gue dapat agen, ditawarin nih mau nggak jadi Maler di hotel ini gitu. Kebetulan ya gue ambil aja waktu itu. Jadi buat nambahin info nih ya guys, jadi kalau di Jerman itu biasanya satu hotel itu terbagi dari beberapa divisi kan. Dari beberapa bagian divisi. Ada yang service, ada yang housekeeping, ada yang dapur, termasuk ada juga namanya house teknik. Atau itu tuh kasarnya tukang teknisi lah, tukang yang bener-bener, misalkan contoh lampu di kamar ini rusak. Betul. Nggak mungkin juga orang dari dapur datang ke kamar terus benerin gitu kan. Betul. Atau dari servis nggak mungkin. Nah, setiap hotel tuh pasti ada orang-orang kayak Sarun ini. Betul. Dan Sarun itu bagiannya yang ya house tekniknya. General sebenarnya kalau kerja ya, walaupun jurusannya Maler sama lakir, tapi kalau lampu juga lu benerin gitu kan. Kalau di pelaksananya gue gitu. Iya, pelaksanaannya biasanya gitu sih kadang. Nggak mungkin juga lu setiap hari ngerjain tembok gitu. Betul, kan. Kalau misalkan ada meja rusak, bisa aja lu yang benerin. Gue yang benerin. Jadi gitu. Jadi ternyata jurusannya Bang Sarun ini, gue manggil ada Bang, ada Mas, ada Pak. Bebas sama aja. Ini dia lebih tua daripada gue. Sombong banget, beda 2 minggu. Jadi Ausbildung Mang lo sekarang lo. Jadi Ausbildungnya Mas Sarun ini sebenarnya ada juga di agen. Kalau kalian misalkan lebih
nanyanya lebih teliti, lebih interaktif ke agennya, ada nggak sih Frau ada atau Herr yang jurusannya kayak gini Pak, mungkin bisa aja ada jurusan itu kan. Oke, ini yang menarik nih Pak, Apa tuh? ngomongin masalah biasa orang Indonesia nih ngomongin masalah uang nih. Waduh. Masalah nih. Bruto, ngomongin bruto nih guys, jadi kalau gaji Atsubi kan pasti lebih rendah lah daripada gaji pekerja. Yeah. Kayak gue sekarang udah pekerja ya, setiap hari lu kerja, tapi kalau Ausbildung itu pasti bayarnya lebih rendah karena ada beberapa waktu yang dia tuh harus ke sekolah. Betul. Nggak kerja sama sekali, cuman belajar doang. Belajar full belajar dan kita tetap dibayar. Nah, dan setiap Ausbildung itu, setiap jurusan itu biasanya beda-beda standar bruto netonya. Kayak gastro beda sama Pflege beda sama teknik apa, teknik ini dan itu gitu loh. Nah, kalau untuk Maler dan Lakir itu berapa sih Pak kira-kira brutonya? Bisa spill nggak? Kalau bruto ya beda-beda sih Pak. Ada perusahaan yang kecil, ada perusahaan yang besar dengan gajinya juga lebih besar. Tapi kalau dari range-nya ya, range rata-rata dari 700 euro sampai 1.000, 1.100 juga ada. Tahun pertama? Enggak tahun pertama? Enggak, tahun pertama 700 sampai 1.000 lah. 700 sampai 1.000 tahun sampai pertama. 1.000 Itu euro. bruto atau neto? Bruto. Itu kotor berarti 700 sampai 1.100? Sampai 1.000 lah. Terus setiap tahun itu pasti naik kan? Pasti naik. Berapa kira-kira naiknya? Kalau gue kebetulan naiknya kecil sih. Berapa? Nggak nyampe ya 100? cuman beberapa puluh euro aja sih. 10 euro. Jadi ada teman gue yang naiknya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh mulai dari kecil. Tapi pas di tahun ketiganya 1.100. Oke. Jadi naiknya cukup gede, cuman yang di tahun pertamanya dia kecil. Kalau kebetulan gue di range 900-an di awal, jadi udah segitu sampai akhir cuman naik sedikit aja. Jadi anggap kita misalnya di tengah-tengah 800 lah misalkan ya. 900-an lah. 900 misalkan 900 ini kotor ya, 900 tahun pertama naik ke kelas 2 itu bisa ke 1.000 misalkan. 1.000 euro. 1.000 euro itu berarti 17 jutaan itu. Tahun ketiga naik lagi karena kan semakin naik kelas semakin lu banyak tahu, banyak Betul. yang bisa lu lakuin daripada tahun pertama. Jadi Betul. apresiasi untuk lu tuh ditambahin juga gitu loh. Jadi bisa tahun ketiga bisa 1.200 misalkan Ya, contohnya. bisa segitu. Kayak gitu. Tapi itu bruto, kembali lagi ke bruto. Bruto. Tapi kalau masih Atsubi biasanya potongan pajaknya itu kecil. Pajaknya kecil. Kayak gue dulu Pak 2019 gue Ausbildung Gastro itu gue inget banget 770. Itu bruto, kecil banget itu. Tapi bisa di tangan itu cuman potongan paling kena 200 kurang lah. 200 kurang lah, paling 180-an gitu. Jadi di tangan tuh masih ada 500-an. Segitulah brutonya. Kalau misalkan 800, kira-kira netonya ya paling nggak jauh-jauh 600-an gitu. Nah, terus untuk bruto yang lu dapat sekarang nih Pak, cukup nggak sih untuk hidup di Jerman? Uang saku lu sebagai Atsubi ini. Untuk survive di Jerman itu cukup, lebih, atau kurang? Oke. Sebenarnya balik lagi ke orang ya. Tapi Ya, kalau pasti. kalau untuk gue sendiri sih sekarang untuk di tangan cukup sih, cukup buat untuk hidup, buat liburan juga masih cukup. Masih bisa berarti masih liburan. bisa liburan. Masih bisa. Masih bisa liburan, masih bisa nabung, masih bisa kirim ke orang tua juga kalau kita mau. Masih cukup lah segitu. Berarti nggak kurang nih. Nggak kurang kok. Jadi ya uang segitu tuh nggak kurang nih guys. Betul. Nah, mungkin udah di penghujung wawancara nih, karena udah lama juga nih. Ada nggak sih lu saran dan motivasi lah? Mungkin saran dulu ya, saran untuk orang yang pengen Ausbildung kayak lu gitu. Udah pengen Ausbildung. Yang pengen kayak lu Ausmaler. Mungkin ada aja beberapa penonton yang pengen kayak lu. Betul. Teman-teman yang baru mau Ausbildung ya, pertama sih pasti harus nyiapin bahasa dan bahasa lah. 3 kali itu bahasa harus disiapin. Tapi kalau untuk teman-teman yang lagi nyiapin diri Ausbildung, sekarang lagi ikut les atau segala macem, tetap sih bahasa. Cuman kedua, kalau ketika teman-teman pengen di teknik nih, kayak contohnya kayak gue, teman-teman harus siapin mental yang lebih kuat dibandingkan misalkan teman-teman di gastronomi, karena tantangannya lebih besar di teknik, karena kita tuh ibaratnya minoritas lah. Ya. Kalau di gastronomi mungkin yang di kelas tuh sekolah, ketika kalian sekolah nanti ada orang Indonya 5 orang gitu. Nah, yang gue alamin gue sendirian di sekolah. Jadi lu sendiri orang Indonesia? Sendiri gue di sekolah. Gue nggak ada temen orang Indonesia, gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia di sekolah. Jadi kalau lu nggak ngomong pakai bahasa Jerman ya nggak bisa komunikasi? Nggak bisa ngomong apa-apa. Benar. Gue nggak bisa minta tolong temen gue
dengan bahasa Indonesia, atau nyontek ke temen gue pun nggak bisa gitu. Nah jadi teman-teman harus siapin mental ketika terserah ya mau ke gastro Mau gastro, teknik, flagel, teknik. ataupun yang lain. Tapi kalau gastro, karena orang Indonesia udah banyak yang ke gastro, di sekolah mungkin lebih mudah. Privilege-nya lebih ada di Ya, situ. jadi bisa belajar bareng. Misalkan ada Betul. 5 orang nih, yang ini tahu apa tentang pelajaran ini, yang tahu yang satunya enggak gitu. Misalkan saling bisa tuker-tukeran, yang satu Betul. paham tentang masalah makanan, yang satu paham tentang minuman, yang satu paham tentang servis gitu loh. Betul. Jadi bisa sharing dan bisa pakai bahasa Indonesia Ya, gitu. dan misalkan ada seniornya orang Ada Indonesia yang seniornya. dimana bisa nanya tuh dulu belajar apa aja, atau ke Dan juniornya lu bisa ngasih nggak tahu. ada senior. Gue nggak ada senior orang Indo gitu kan. Dia itu berarti Karena berarti pertama guys. Jadi bener-beneran sendiri gitu Alsmaler di pertama sekolah. kali di sekolah ini ya. Jadi ya bener-bener harus lebih effort lagi di sekolahnya ketimbang kalian di gastronomi yang orang Indonya ada lebih banyak gitu. Ya sebenarnya di mana-mana pun, wawancara di manapun, saran untuk Ausbildung tuh ya pasti bahasa. Pasti bahas. Nomor 1 bahasa sih. Mungkin ini agak membosankan tapi emang sepenting itu. Betul. Sepenting itu bahasa. Penting itu bahasa Jerman. Oke. Nah, terakhir banget. Bisa kasih motivasi nggak untuk orang-orang yang mau Ausbildung? Apapun itu jurusannya, terutama yang pengen kayak lu lah. In general lah ini. Motivasi biar dia bersemangat untuk ayo nih yang orang-orang yang lagi belajar keras, yang masih mumet tentang belajar bahasa Jerman ini itu, biar dia termotivasi, biar semangat lagi belajar, nggak malas-malasan, nggak lemes-lemesan, biar bisa langsung cepet ke Jerman. Kalau buat motivasi ya, Jerman tuh ibaratnya pintu keluar dari Indonesia lah. Ya. Dibandingkan misalkan nih kita ke bahas yang lain ya, yang Jepang atau Korea, itu kita bekerja untuk pulang ke Indonesia. Iya. Tapi kalau kita ke Jerman, kita bahkan bisa dapat warga negara Jerman. Bisa banget. Kalau kita jadi orang yang baik di sini, kita udah Iya. minimal 5 tahun di sini, kita bahkan bisa Kayak gue sebenarnya bisa ngambil kewarganegaraan Jerman. Atau yang teman-teman yang mau punya pasangan bule, bisa banget di sini dapetin pasangan. Wah, itu motivasi terbesar kayaknya ya. Itu motivasi banyak yang terbesar ke situ loh. Dan kita bisa teman-teman kalau yang mau ke Jerman nih, kita punya izin tinggal tuh untuk di Schengen, bukan cuman Jerman doang, Eropa. Jadi kita bisa dengan mudah misalkan ke Paris atau ke Swiss, ke Italia, ke Spanyol. Kita nggak perlu visa lagi. Kita cukup berangkat, bisa pakai pesawat, bisa pakai kereta, bahkan bisa pakai bis. Itu dunia tuh terasa lebih dekat gitu loh ketika kita di Eropa dibandingkan kita jadi misalkan yang di Jepang atau kalau di Jepang, Korea. teman-teman gue banyak orang Jepang juga ya paling stay di Jepang gitu. Paling stay Jalan-jalan di pun Jepang ya aja, masih kan. di Jepang Di gitu. Jepang Kayak masih di aja. Jerman doang. Kalau kalian ke Jerman, ya masih bisa ke Eropa negara lain. Betul. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi belajar bahasa Jerman, jangan nyerah karena buah yang dipetiknya cukup besar gitu loh. Dengan ya emang bahasa Opportunity-nya lebih gede ya. opportunity-nya juga lebih besar di sini dibandingkan Terus di koneksi lebih gede. koneksi lebih gede. Untuk ketemu orang-orang hebat, Betul. orang-orang yang Betul. kita bisa sharing lah tentang apa yang terjadi sekarang, misalkan Betul. bisnis atau apapun lebih gede di sini. Lebih Serius, gede gue di ngerasain itu sendiri. Gue bisa sharing dengan banyak orang yang lebih senior daripada gue, lebih banyak tahu sama gue, termasuk Betul. Bang Syarun ini. Betul. Misalkan karena beliau pun ini sebenarnya ekonomi ya, basicnya Iya. ekonomi. Bisa nanya-nanya tentang Iya. keuangan gitu, tentang ekonomi. Iya itu juga. Kalau teman-teman yang pada mau ke sini, di sini peluang untuk lanjut pendidikan pun di sini lebih besar. Bisa. Kuliah pun di sini gratis, tapi bayar pun nggak terlalu mahal semesterannya. Bahkan bisa lebih murah dibandingkan kuliah di Indo. Jadi kasarnya tuh Ausbildung tuh bisa untuk tanda kutip batu loncatan lah. Betul Untuk kalian bermotivasi untuk pengen lanjut master nih di sini gitu. Bisa Kita mau banget. ngambil S1, ngambil S2 di sini bisa. Siapin banget. aja Bisa mental, banget. effortnya harus Betul. digedein lagi. Kalau gue nggak ada, kalau gue ada lagi, gue udah mumet. Iya. Udah gue tuh cukup menikmati. Serius di sini biaya kuliah tuh bahkan teman-teman misalnya kan udah beres Ausbildung mau ngambil S1 bisa tuh sambil kerja sambil S1 ke cover tuh biaya hidup, biaya makan, nggak perlu beasiswa, biaya kuliah pun nggak mahal gitu, ketutup dengan pekerjaan sampingan bukan pekerjaan penuh waktu gitu. Oke, mungkin kayaknya udah panjang nih. Ya, udah Apa panjang ya, banget ya. kita ngobrol ya.
semoga ini isinya banyak dagingnya ya. Benar-benar. Semoga banyak lagi. Semoga motivasi, menolong dan memberi pencerahan untuk kalian yang ingin Ausbildung di sini Yang apapun mau itu, terutama apapun itu. yang abang gue sampein ini tentang Maler dan Lakir, yang mau nanya lebih lanjut atau tentang Ausbildung atau tentang kehidupan di Jerman pun, silakan bisa silaturahmi di kolom komentar tuh, di kolom komentar. Atau di Instagramnya ntar ada di caption. Iya, insya Allah gue bales. Anis Fernanda. Jangan lupa di subscribe dan Di like. dukung terus channel gue. Betul. Mantap. Mantap. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you bro. Dan